Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan PKJ 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada minggu pagi hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada minggu pagi hari ini adalah menghadirkan Kristus dan kasih-Nya bersama-sama. Seringkali kita sebagai orang Kristen itu identik dengan kasih. Kita sudah paham bagaimana seharusnya kita melaksanakan kasih. Tetapi ternyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari, di dalam aktivitas kita, seringkali pula kita tidak mempraktekkan atau kita sulit untuk melakukan kasih itu. Melalui tema menghadirkan Kristus dan kasih-Nya bersama-sama, diharapkan bagi kita untuk memahami bahwa kasih bukan hanya teori saja, tetapi kasih itu seharusnya kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kita juga dapat menggunakan setiap talenta, setiap apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk mengamalkan kasih itu bagi sesama kita. Nats pendukung yang mendukung tema kita terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13 yang berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tuhan mengasihi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama 31 hari ketika kita menjalani di bulan Januari 2016 ini, di awal tahun yang baru berjalan selama 1 bulan, selama 31 hari, disadari atau tidak disadari, mungkin kita seringkali banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan setiap perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Pada saat ini marilah kita bersama-sama mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Kita memohon pengampunan dari Tuhan di dalam doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu yang terus dapat kami rasakan sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk penjagaan-Mu di dalam istirahat malam kami. Dan ketika Engkau membangunkan kami tadi pagi dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat, dan Tuhan sendiri pula yang menuntun langkah kaki kami dari tempat kami masing-masing, sehingga kami dapat tiba di rumah-Mu di tempat ini tanpa kurang dari suatu apapun. Kami juga bersyukur Tuhan ketika pada ibadah di pagi hari ini, kami dapat bertemu dengan saudara-saudara seiman kami dengan penuh sukacita, yang kami yakini damai sejahtera itu hanya berasal dari Tuhan saja. Kami juga bersyukur ketika pada pagi hari ini, melalui lidah, mulut, dan bibir kami, ada puji-pujian yang dapat kami lantunkan untuk kemuliaan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, ketika kami mengingat akan setiap waktu, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Secara khusus ketika kami baru menjalani tahun 2016 selama 31 hari. Seringkali disadari maupun tidak disadari, kami melakukan kesalahan dan hidup tidak berkenan di hadapan-Mu. Ketika mungkin kami melukai hati pasangan kami, melukai hati orang tua kami, anak-anak kami, melukai hati saudara-saudara kami, melukai hati teman-teman kami, rekan-rekan pelayanan kami, bahkan orang yang tidak kami kenal sekalipun. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami memohon pengampunan yang hanya berasal daripada-Mu saja. Dan kami meminta Engkau untuk dapat memberikan pengampunan itu, memproses kehidupan kami dari hari ke hari, sehingga kehidupan kami lebih baik. Sehingga kehidupan kami melalui setiap perkataan dan perbuatan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon pengampunan daripada-Mu. Amin. Kini ku sadari
yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sungguh telah mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, kita tidak perlu lagi hidup di dalam dosa. Karena Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kawanku
Ya, kita bersyukur Bapak Ibu atas pujian yang dinaikkan oleh Kolintang Gloria gitu ya. Saya melihat ada beberapa jemaat yang menikmati sekali sambil mengangguk-anggukan kepala gitu ya. Kita bertambah sukacita ketika paduan suara Kolintang Gloria menaikkan pujian bagi Tuhan sehingga terus menjadi berkat. Sebelum kita mendengarkan pelayanan firman, kembali mari kita bersama berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan ketika sukacitamu pada pagi hari ini terus dapat kami rasakan bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami bersukacita Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang boleh Engkau percayakan sampai dengan detik ini. Kami bersyukur atas setiap pengampunan dosa, akan setiap dosa dan kesalahan yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan ini, dan untuk setiap anugerah keselamatan yang boleh Tuhan berikan. Dan ketika pada saat ini Tuhan, ketika sebentar kami akan bersama-sama membuka Alkitab, bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga menolonglah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, setiap apa yang sudah dipersiapkannya hanya berasal dari-Mu saja. Jadikan kami Tuhan bukan hanya sebagai pendengar dari firman-Mu, tetapi jadikan kami sebagai pelaku dari firman-Mu di tengah-tengah dunia yang boleh Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau begitu baik di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama dari Yeremia 1 ayat 4. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguluskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan
tanda ajaib, sebab Engkau tempat perlindunganku. Mulutku pun penuh pujian padamu, penghormatan padamu sepanjang hari. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Jangan buang aku di masa tuaku, atau saat kekuatanku habis, sebab musuh berkata tentang aku, yang mengincar nyawaku telah berunding. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Mereka bilang Allah telah tinggalkanku, kejarlah dia dan tangkaplah dia. Janganlah jauh daripadaku ya Allah, segeralah menolong aku Allahku. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Biarlah malu yang musuhi aku, berselubung noda yang celakakanku, tapi aku terus berharap padamu dan menambah pujian kepadamu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Satu Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan,
tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil terambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai dengan 30. Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai dengan 30. Bagi kita yang sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkanlah di pagi hari ini saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dewi Prahesti. Saya melayani jemaat di Jalan GKI Waitasim, letak yang sangat dekat dengan peristiwa bom kemarin. Ya. Saya baru pertama kali melayani di GKI Kafling Polri. Salam dari jemaat kami GKI Jalan Waitasim bagi kita semua yang hadir pada kebaktian minggu pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang menjadi kata pembuka saya, hari ini kita akan belajar tentang kasih. Menghadirkan Kristus dan kasihnya bersama-sama. Ketika kita bicara tentang tema ini, Bapak Ibu, berarti kita sudah merasakan yang disebut dengan kasih Kristus.
Bapak Ibu kalau boleh dilihat, boleh dihitung kembali, boleh diingat-ingat berapa sih usia kita, gitu ya. Saya melihat di sini ada juga yang opa-oma ya, berarti usianya sudah lebih lanjut. Ketika kita mengingat mungkin usia kita 70 tahun atau mungkin 80 tahun. Dan selama itu ketika kita mengingat kembali, Tuhan telah menyertai, Tuhan telah memberikan kasih-Nya di dalam kehidupan kita selama umur kita pada sampai dengan saat ini. Tetapi menjadi menarik Bapak Ibu atau menjadi hal yang perlu kita kritisi, kita yang sudah menerima kasih Kristus, seringkali kita menjadi sulit untuk membagikan kasih Kristus itu kepada sesama kita. Padahal katanya orang Kristen itu identik dengan kasih, ya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, salah seorang jemaat kami bercerita kepada saya ketika beliau habis pulang dari kebaktian doa petang. Jadi di GKI Jalan Wahid Hasim ada kebaktian doa petang di hari Selasa antara jam 7 sampai dengan jam 8, dan ketika itu dia baru pulang dari gereja lalu menuju ke arah Sarinah gitu ya, karena letak gereja kami dekat dengan Sarinah. Lalu ketika dia baru pulang, dia menuju ke arah rumahnya, tiba-tiba dia melihat ada seorang bapak-bapak seperti mau pingsan dan tiba-tiba tergeletak di pinggir jalan. Reaksinya otomatis pasti ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan di depan kita, kita otomatis langsung ingin menolong ya. Sama seperti jemaat saya, dia bilang saya cepat-cepat mau menolong Bu. Tetapi ternyata ketika saya mau menghampiri si bapak itu, salah seorang penjual, ada kios di situ, kios kecil. Salah seorang penjual di situ mengatakan, Pak nggak usah ditolong. Loh saya bingung, kenapa kok ada orang membutuhkan pertolongan, jangan ditolong gitu ya. Ternyata ketika saya tidak menolong, lalu saya bertanya kenapa kok nggak ditolong, dia kan membutuhkan pertolongan. Si bapak itu menerangkan, ini sering orang ini. Dia nanti modusnya ketika ditolong, dia akan memeras, dia akan meminta uang kepada bapak. Jadi nggak usah ditolong, dia cuma pura-pura. Dan ternyata benar Bapak Ibu, jemaat kami melihat ada orang di belakangnya yang akhirnya kena gitu ya, menolong dan akhirnya diminta sejumlah uang. Bapak Ibu, ini yang terjadi di kota besar, ini yang terjadi mungkin di sekitar kita. Ketika kita mau mempraktekkan kasih kita, seringkali kita takut nih resikonya. Seringkali kita akhirnya menjadi tolong nggak ya? Tolong nggak ya? Ya. Karena resiko-resiko di belakangnya mungkin akan mengikuti kita. Kalau mungkin kecelakaan, otomatis ketika kita tolong kita akan menjadi saksi, gitu ya. Perkaranya akan lebih sulit, akan lebih rumit. Kita lebih memilih, udah deh cuek aja. Katanya orang Jakarta itu cuek, katanya orang Jakarta itu acuh dengan sesamanya. Ya. Nah hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, ketika kita yang telah merasakan kasih Kristus, justru seharusnya kita mau menolong sesama kita mau membagikan kasih Kristus itu kepada sesama kita, sehingga setiap orang bisa merasakan kasih yang juga kita rasakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menyuruh, ketika Allah mengutus setiap umat percaya untuk mengabarkan berita Injil, seringkali tadi yang seperti saya katakan, kita ini disebut dengan garam dunia. Kita ini terang bagi dunia ini. Dan seharusnya kita ini menyadari bahwa kita ini diutus oleh Allah untuk menjadi itu. Tetapi seringkali kita menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi gentar. Tadi seperti saya katakan, mungkin konsekuensi di belakangnya, akibat di belakangnya akan merumitkan kehidupan kita, merepotkan kita. Sehingga akhirnya kita memilih, sudahlah, tidak usah kita lakukan. Ini pula Bapak Ibu yang dirasakan oleh Yeremia di dalam bacaan kita, Yeremia. Ketika dia merasakan usia yang masih muda, dia merasakan ketakutan, dia merasakan kekhawatiran, apakah dia bisa untuk menjadi seorang nabi, untuk menjadi utusan bagi Tuhan. Dan dikatakan di ayat kelima, Allah mengatakan dan meyakinkan Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini berarti secara tidak langsung Allah mau meyakinkan Yeremia bahwa Allah mengenal sangat baik Yeremia. Dan tentu saja Allah juga mengenal dengan sangat baik kita. Allah telah membentuk dari dalam mulai rahim ibu. Dan ini berarti kita melihat ada sebuah proses yang dijalani. Dan Allah tidak pernah meninggalkan. Allah bukannya tahu ketika kita diberikan nafas kehidupan setelah kita lahir dari rahim ibu kita. Tetapi bahkan dari dalam perut ibu kita, dari dalam rahim dikatakan Allah sudah memelihara kita, Allah sudah mengenal kita. Allah memanggil, menguduskan, dan menetapkan Yeremia untuk menjadi hamba Allah bagi bangsa-bangsa. Bahkan di sana dikatakan Allah memperlengkapi, Allah menyertai Yeremia di dalam tugas pengutusannya.
Bahkan ketika Yeremia mengatakan, aku nggak bisa bicara, karena mungkin faktor usia mudanya. Tetapi dikatakan di sana Allah menjamah, mengulurkan tangan dan menjamah mulutnya. Tetapi apakah ketika kita menyadari Allah menyertai kehidupan kita, lalu menjadi jaminan bahwa setiap orang yang kita beritakan tentang Injil, setiap orang yang merasakan kasih dari kita akan menerima kita? Ternyata orang-orang yang diberitakan Injil oleh Yeremia tidak menerimanya. Di sana Yeremia ditolak. Namun pengalaman ditolak di tempat asalnya tidak berarti karya dan misi keselamatan Allah akhirnya menjadi gagal. Bahkan dikatakan di ayat 10, Dia mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Allah telah mempunyai rencana yang khusus ketika Dia mengutus setiap anak-anaknya untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik, untuk menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan itu adalah tugas mutlak setiap orang yang percaya, termasuk juga saya dan Bapak Ibu. Dan ternyata Allah bukan hanya menyertai Yeremia saja ketika Yeremia merasakan ketakutan, Yeremia merasakan kekhawatiran di dalam tugas perutusannya. Tetapi Allah dikatakan di sana di dalam nyanyian yang juga kita daraskan di Mazmur, Allah menyertai pemazmur di dalam ketakutan dan kekhawatiran hidupnya. Pemazmur di sana dikatakan hanya berharap kepada Allah saja, karena dia yakini Allah tidak akan membuat malu dirinya. Allah tempat perlindungannya, Allah tempat keselamatannya, perlindungan dari musuh-musuhnya, perlindungan dari kekejaman dunia ini, perlindungan dari segala bentuk ketidakadilan. Hanya Allah lah yang Dia puji dari masa mudanya. Bahkan dikatakan bukan hanya dari masa mudanya, dari sejak dalam kandungan ibunya. Allah lah yang selalu dipujinya, Allah yang tidak pernah meninggalkannya, dan Allah lah yang terus menyertainya. Dan itulah yang akhirnya membuat pemazmur, ketika pemazmur merasakan kasih Allah, dia akhirnya bisa menghadirkan kasih itu di tengah-tengah begitu banyak bangsa yang mengenalnya. Menghadirkan Kristus dan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini bukan hanya dengan teori. Tadi seperti saya katakan, kasih itu pasti kita pahami, pasti kita tahu, pasti kita mengerti. Tetapi seringkali ketika kita praktekkan menjadi sulit. Dan di dalam bacaan kita, Yesus mengimplementasikan kasih itu ketika Dia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Yesus mengimplementasikan kasih itu ketika Dia memberitakan pembebasan bagi mereka yang dalam tawanan di penjara, memberikan penglihatan bagi yang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan karena itulah surat Rasul Paulus di dalam bacaan Korintus kita mengingatkan kembali akan misi dan kasih Kristus ketika di dalam dunia ini, yaitu mempraktekkan kasih itu secara nyata. Melalui kasih, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk dapat melakukan hal-hal yang tadi dikatakan, kesabaran. Orang seringkali Bapak Ibu ketika disuruh menunggu menjadi orang yang tidak sabar gitu ya. Atau ketika kita berhadapan dengan seseorang yang seringkali melakukan hal-hal kesalahan yang sama, kita menjadi tidak sabar. Kalau misalnya saya janjian sama Bapak Ibu, tungguin saya ya di satu tempat jam 7. Lalu saya ngaret gitu ya 1 jam. Mungkin Bapak Ibu masih tetap menunggu saya dengan pemikiran, oh mungkin Jakarta macet gitu ya. Alasan yang paling mudah adalah Jakarta macet. Lalu 2 jam saya belum datang-datang. Oh mungkin ada sesuatu, dihubungin juga gak bisa ya. Jadi kita bingung, kita masih menunggu 2 jam. Tapi mungkin mulai masuk jam kita menunggu selama 3 jam itu kita udah mulai gelisah. Kita sudah mulai tinggalkan saja gitu ya. Kita mungkin banyak urusan dan pekerjaan yang lain. Kita akhirnya menjadi tidak sabar. Tetapi Rasul Paulus di dalam surat Korintus mengajarkan kita untuk sabar. Ini hal yang sulit untuk kita lakukan. Sabar memberi pengampunan juga kepada orang lain di sekitar kita yang mungkin seringkali melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama. Udah dibilangin 1 kali, katanya iya, tapi ternyata besok dilakukan lagi. Udah dibilangin lagi, katanya iya mau berubah, tapi ternyata besok dilakukan lagi. Gitu ya. Sabar, sabar. Seringkali ini menjadi sulit untuk kita lakukan.
Rasul Paulus juga mengatakan ketika kasih itu harus dipraktekkan melalui kemurahan hati, tidak iri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, mampu mengendalikan kemarahan dan tidak pendendam. Dan di sana Rasul Paulus juga menginginkan kita untuk mau dan mampu untuk bersedia membela keadilan, mampu memegang rahasia, tidak bersungut-sungut di dalam kesusahan. Dan seharusnya Bapak Ibu, yang ideal adalah ketika kita hidup dekat dengan seseorang atau kita hidup dalam komunitas yang sering kali kita temui, entah itu rekan-rekan pelayanan kita, entah itu keluarga yang setiap hari kita temui, entah itu teman-teman kantor kita, pelayanan kita yang setiap hari atau setiap minggu kita temui, kita seharusnya lebih mengenal mereka dan seharusnya lebih mengasihi mereka karena mereka jaraknya dekat, ya, karena mereka bisa kita temui setiap kali. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya Bapak Ibu. Seringkali kalau kita bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan kita semakin mengenal kelebihan dan kekurangannya. Dan seringkali ketika kita mengenal kekurangannya, kita terus mengingatnya di dalam otak kita. Kelebihannya cuma sedikit, gitu ya. Jadi kalau dia melakukan kesalahan sekali aja, ini yang udah di belakangnya yang sudah mencoba untuk kita lupakan, kesalahan-kesalahannya diungkit-ungkit lagi. Kamu sih begini, tuh kalau diruntun jadi lebih banyak. Ya. Saya pernah mendapat sebuah renungan yang menarik dan sangat bagus Bapak Ibu. Ketika dikatakan ada seseorang bertanya kepada seorang ibu. Jadi ada dua orang sedang berbincang. Dan orang yang pertama, si A ini bertanya kepada seorang ibu tentang pasangannya, tentang suaminya. Si ibu menjawab ketika dipertanyakan, "Bu, apakah si bapak mempunyai kekurangan?" "Oh," si ibu mengatakan, "suami saya banyak sekali kekurangannya. Seperti bintang di langit, sampai tidak bisa dihitung." Gitu ya. Bapak Ibu kalau nanti malam sempat lihat, kalau nggak mendung gitu ya, hitunglah bintang di langit kalau masih bisa dihitung gitu ya. Saking banyaknya sampai si ibu itu mencoba untuk menggambarkan seperti bintang di langit, tidak bisa dihitung. Lalu kembali si orang itu bertanya, "Lalu bagaimana Bu dengan kebaikannya?" "Oh, kebaikannya hanya sedikit, seperti matahari." Matahari kita tahu cuma satu ya Bapak Ibu ya. Jadi bayangin antara matahari dan bintang yang sangat banyak. Itu yang cuma diingat ya. Lalu si A kembali bertanya kepada ibu itu, "Lalu mengapa ibu bisa hidup selama lebih dari setengah abad bersama suami ibu, bersama pasangan ibu dan tetap saling menyayangi?" Dan kembali si ibu itu menjawab, "Karena begitu matahari terbit, semua bintang-bintang itu menjadi tidak kelihatan." Sangat romantis ya Bapak Ibu ya. Wah, ini jangan buat menggombali pasangan kita nanti gitu ya. Bapak Ibu ketika kita melihat seringkali kita hanya mengingat kekurangan, mengingat kesalahan, mengingat aduh banyak banget apa yang dilakukan pasanganku, apa yang dilakukan anak-anakku, apa yang dilakukan orang tuaku, rekan-rekan pelayananku, rekan-rekan kantorku sangat banyak sekali. Kita lupa ketika mereka melakukan kebaikan. Yang kita ingat adalah begitu banyaknya kekurangan. Tetapi kasih yang kita miliki seharusnya membuat kita mampu untuk mengingat lebih banyak, untuk bisa menghapuskan semua kekurangan-kekurangan dan melihat lebih banyak kebaikannya. Rasul Paulus mengingatkan segala sesuatu di dunia ini ada akhirnya. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan yang hebat seperti apapun akan lenyap. Tetapi hanya satu yang tidak akan lenyap, tidak akan berhenti dan tidak akan berkesudahan, yaitu kasih. Hidup terus di dalam kasih Allah dan berusaha untuk menghadirkan kasih itu bagi sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat dalam bacaan Injil Lukas, kita melihat kisah perjalanan Yesus pulang kampung gitu ya, pulang ke tempat dia dibesarkan, yaitu di Nazaret. Tempat kelahiran atau tempat kita dibesarkan Bapak Ibu pastinya adalah sebuah tempat yang sangat berkesan. Dan tempat yang mungkin di dalam kehidupan kita tidak pernah lupa ya, sebab tempat kelahiran, tempat kita dibesarkan menyimpan banyak kenangan, menyimpan begitu banyak memori. Kita mungkin pernah jalan-jalan kemana-kemana, kita mungkin sudah sampai ke luar negeri, tapi kita mungkin gak pernah lupa tuh. Kita mungkin pulang ke kampung kita, halaman kita mungkin tempat kita dibesarkan, kita pasti akan menengoknya. Karena itu tidaklah mengherankan sebuah tempat yang disebut dengan tempat kelahiran atau tempat kita dibesarkan itu memiliki ikatan emosional dengan kita. Ketika kita menghabiskan masa remaja kita, ketika kita menghabiskan masa kehidupan kita selama beberapa saat lamanya di tempat-tempat itu, kita pasti terus menyimpan di dalam memori kita. Bapak Ibu, saya dilahirkan di sebuah kota kecil di Jawa Tengah.
Kalau Bapak Ibu ada yang tahu kota Purwokerto, gitu ya. Di peta masih ada Bapak Ibu ya. Jadi walaupun kecil masih ada. Di dekat situ ada kota yang kecil, lebih kecil daripada kota Purwokerto, yaitu kota Banyumas. Ya, Bapak Ibu ada yang dari daerah sana, Purwokerto, Banyumas? Oh nggak ada ya. Semua orang Jakarta semua, jangan-jangan ya. Oke, ya. Jadi di situ ada sebuah kota kecil yang disebut dengan kota Banyumas. Di sanalah saya dilahirkan, gitu ya. Kotanya sangat kecil Bapak Ibu. Jadi kalau kita naik sepeda aja keliling kota itu udah habis gitu ya. Kota itu cuma selintasan jalan lah. Nah, saya dilahirkan di sana sampai dengan usia saya 1 tahun. Lalu orang tua saya pindah ke Jakarta. Saya tidak terlalu banyak tahu, banyak mengingat akan memori karena masih 1 tahun dan kami boyongan, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, selama umur saya sampai dengan saat ini, saya banyak menghabiskannya di Jakarta. Ketika kemarin saya sempat studi teologi di Yogyakarta selama 3 tahun, dari 2006 sampai dengan 2009, saya baru pindah tuh ke Yogyakarta, jadi orang Jogja, gitu ya. Jadi kalau ditanyain sama orang, asalnya dari mana Bu? Saya bingung Bapak Ibu, bingungnya dalam artian gini, saya mau jawab saya orang Jakarta, tapi kalau nanti dia ternyata orang Jawa, dia ngomong pakai bahasa Jawa, saya nggak bisa balesin, malu saya, ya kan? Kalau saya mau jawab saya orang Banyumas, tadi seperti saya katakan, kalau misalnya saya jawab orang Jakarta, tapi ternyata asal saya dari Banyumas gitu ya, tempat kelahiran saya dari sana. Tapi kalau saya misalnya jawab orang Banyumas, orang Jawa, itu tadi seperti saya katakan, kalau dia ternyata orang Jawa, dia ngomong bahasa Jawa, saya nggak bisa balesin, saya malu, gitu ya. Kalau saya katakan saya orang Jakarta, saya lahirnya di Banyumas, di sana di Jawa Tengah. Jadi akhirnya saya selalu menjelaskan, saya itu lahir di Banyumas, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, dan selama sampai dengan umur usia saya 1 tahun, orang tua saya pindah ke Jakarta sampai dengan usia saya saat ini. Menjadi menarik Bapak Ibu, selama masa sebelum saya berkeluarga, kami orang tua saya beserta dengan anak-anaknya, kami selalu pulang ke Banyumas. Karena di sana masih ada engkong dan emak gitu ya, opa dan oma dari papa saya. Sekarang tinggal 1 yang hidup, jadi tinggal oma yang hidup di sana. Dan kami selalu pulang sebelum saya berkeluarga ya. Jadi kami selalu rame-rame menengok pada saat Natal. Menjadi hal yang menurut saya agak tanda kutip gitu ya, membosankan pulang di kota itu karena itu kota kecil. Tidak ada hiburan. Kalau sudah mulai jam 6 sore Bapak Ibu itu kota udah sepi. Tetapi karena orang tua saya, papa mama saya asalnya dari sana, mereka kelahiran sana, mereka sekolah di sana sampai dengan menikah dan punya saya 1 tahun, umur 1 tahun kami baru pindah. Mereka punya banyak teman, ada beberapa teman yang masih tinggal di kota itu. Jadi ketika mereka pulang ke sana itu ya mereka masih bisa bertemu dengan temannya, masih bisa ngobrol, masih bisa makan mendoan gitu ya, karena di sana khasnya mendoan. Masih bisa jalan-jalan di kota itu dengan bernostalgia. Seringkali saya dan kakak saya, adik saya ketika kami ke sana itu kami dikasih tahu ini dulu papa sekolah di sini, ini mama sekolah di sini, ini alun-alunnya, ini tempat kami dulu tinggal di sini gitu ya karena rumah mereka. Ini satu di sini, satu di sini. Mereka menunjukkan ada banyak hal yang begitu membekas di dalam memori mereka karena mereka memang cukup lama tinggal di sana. Tinggal kami anak-anaknya nih yang merasakan kebosanan gitu ya karena kami udah nggak punya teman di sana, jadi kami cuma kadang ikut ke rumah si om yang satu cuma dengerin dong papa mama saya ngomong dengan berbahasa Jawa dengan nostalgia mereka gitu ya. Apa yang menjadi hal yang menarik Bapak Ibu, setiap kota kelahiran, setiap tempat kita dibesarkan pastinya menjadi sesuatu memori bagi kita. Menjadi suatu kenangan ketika kita bisa berkumpul kembali dengan orang-orang yang kita kasihi pada waktu lama di dalam kehidupan kita. Dan di dalam konteks narasi Lukas 4 ayat 21 dengan 30 ini dicatat seperti itu. Ketika peristiwa Yesus pulang kembali ke Nazaret. Dia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi di Nazaret Yesus dibesarkan bersama orang tuanya Maria dan Yusuf, dan di sana dia tinggal 30 tahun lamanya. Jadi kita bayangkan berarti ada begitu banyak kenalan gitu ya. Yesus beserta dengan orang tuanya dan masyarakat di sekitar Nazaret. Secara manusiawi Bapak Ibu seperti yang tadi saya katakan pasti ada keterikatan emosional dengan orang-orang di sekitar situ. Keterikatan tempat tinggal dengan tempat Yesus dibesarkan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Yesus pulang kembali ke Nazaret?
Pada awalnya orang-orang Nazaret kagum ketika Yesus mengajar, ketika Yesus ada di rumah ibadat dan mulai memberitakan tentang firman. Tetapi di ayat ke-22 dicatat, semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah dia ini anak Yusuf? Jadi dari awalnya baik gitu ya, mereka memuji, mereka kagum, mereka terpesona akan pengajaran Yesus. Tapi ketika mereka menyadari siapa orang yang sedang mengajar ini, bukankah ia ini anak Yusuf? Orang-orang di Nazaret pada waktu itu belum memahami Yesus sebagai Mesias. Yang mereka kenal, yang mereka pahami dan mereka tahu Yesus ini anaknya Yusuf yang pekerjaannya adalah tukang kayu. Jadi di balik ungkapan orang-orang Nazaret yang mengatakan bukankah dia ini anak Yusuf, secara tidak langsung mereka mau menolak dan merendahkan Yesus. Bagaimana mungkin Yesus yang anaknya hanya tukang kayu, yang pekerjaan pada waktu itu tidak masuk di dalam hitungan, kok bisa mengajar mereka dengan begitu rupa dan sangat baik. Dan pertanyaan dan sikap meremehkan tersebut karena orang-orang Nazaret menganggap dengan baik latar belakang mereka mengenal dengan baik keluarga Yesus. Dalam kurun waktu yang lama Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka, dan karena itulah tidak mengherankan seperti saya katakan, orang kalau hidup lama dengan seseorang yang teringat kebanyakan hanya kekurangannya gitu ya daripada kebaikannya. Di lubuk hati orang-orang Nazaret ada timbul perasaan yang tadinya dari kagum akhirnya menjadi iri karena Yesus yang hanya seorang anak tukang kayu ini lebih baik daripada mereka, lebih bisa mengajar mereka dengan baik. Bagaimana mungkin Yesus mampu memiliki hikmat, Yesus memiliki kecerdasan, memiliki kuasa untuk memimpin dan mengajar dengan baik, padahal ketika masa remaja Yesus mungkin hanya sosok yang biasa-biasa saja, tidak menonjol. Dan sikap orang-orang Nazaret di sana cenderung meremehkan keberadaan diri Yesus. Bahkan pada ayat ke-23 Yesus sendiri yang berkata, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Perkataan Yesus ini Bapak Ibu secara tidak langsung adalah merupakan respon atas sikap sinis, atas sikap penolakan yang ditujukan kepada dirinya atas orang-orang Nazaret. Orang-orang Nazaret baru mau percaya kepada Yesus kalau Yesus menunjukkan kemampuan untuk melakukan mujizat atas dirinya sendiri. Orang-orang Nazaret baru mau percaya kepada Yesus kalau Yesus juga melakukan mujizat seperti yang mereka dengar Yesus melakukan mujizat di Kapernaum. Dan sikap penolakan orang-orang Nazaret terhadap diri Yesus ini sebetulnya berkaitan dengan apa yang dibacakan di ayat ke-21. Di sana dikatakan, lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi Bapak Ibu ketika kita melihat Lukas pasal 4 ayat 21, ini ada hubungannya dengan Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Ketika dikatakan di sana ada roh Tuhan yang mengurapinya. Jadi secara tidak langsung Yesus mau mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Dan secara tidak langsung berarti dia memiliki kekuasaan untuk bisa menyembuhkan, untuk bisa membebaskan, untuk bisa menghadirkan tahun rahmat Tuhan. Dan respon orang-orang Nazaret adalah meminta mereka untuk membuktikan kemesiasannya, membuktikan mujizatnya, seperti yang seringkali mereka dengar di Kapernaum. Dan kembali Yesus mencoba untuk merespon penolakan mereka ini dengan menjelaskan ada dua tokoh di dalam Alkitab. Di sana dikatakan ada Nabi Elia, ada juga Nabi Elisa. Nabi Elia ini diutus oleh Allah, dipelihara kehidupannya oleh seorang janda miskin di Sarfat, bukan janda-janda yang kaya di tanah Israel. Dan demikian pula dengan kehidupan Nabi Elisa. Di sana dikatakan Nabi Elisa punya karunia untuk menyembuhkan. Tetapi mengapa yang disembuhkan Naaman orang Syria? Padahal ada begitu banyak orang yang sakit kusta di Israel. Tapi kenapa justru kedua nabi ini diutus bukan untuk bangsanya, tetapi untuk orang lain, untuk orang-orang di luar bangsanya. Ilustrasi yang dipakai oleh Yesus ini hendak menyatakan bahwa Yesus tidak dapat membuat mujizat di tempat asalnya sebab mereka tidak percaya dan menolak Yesus.
Yesus bahkan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Ketidakpercayaan, sikap tidak menghargai, ada penolakan dari orang-orang Nazaret. Dan inilah yang membuat Yesus, menghalangi Yesus untuk bisa menyatakan kuasanya untuk melakukan begitu banyak mujizat. Kuasa Allah di dalam diri Yesus akan terjadi apabila mereka percaya, mereka menerima dan tidak menolaknya. Kuasa dan karya keselamatan Allah tidak dapat dibatasi, tidak dapat dibendung hanya untuk orang-orang Israel saja, hanya untuk sebagian orang saja. Apalagi justru orang-orang itu bahkan yang menolak dan tidak mau menerima Yesus. Dan ternyata jawaban Yesus membuat mereka, orang-orang Nazaret itu menjadi kesal, membuat orang-orang Nazaret menjadi marah. Bahkan dikatakan di sana mereka menghalau Yesus keluar kota, hendak melempar dia dari tebing gunung. Di sini Bapak Ibu kita bisa melihat sikap orang-orang Nazaret. Semula mereka kagum, semula mereka benar-benar terpesona akan pengajaran Yesus. Semula mereka benar-benar merasakan hikmat yang berasal dari Allah dan diwartakan oleh Yesus. Tetapi akhirnya mereka menjadi marah, mereka menjadi tidak bisa menerima ketika mengetahui asal-usul Yesus. Dan puncaknya mereka hendak membunuh Yesus. Orang-orang Nazaret tidak dapat menerima Yesus yang menyebut dirinya sebagai penggenapan nubuat Nabi Yesaya. Mereka marah karena Yesus tidak bersedia bisa membuktikan Mesias dapat membuat mujizat bagi mereka semua. Dan ternyata Allah sama sekali tidak pernah meninggalkannya. Ketika Allah mengutus Yesus, anaknya yang dikasihi, Allah juga memperlengkapinya. Allah juga melindunginya. Sehingga dikatakan di sana bahkan Yesus bisa melewati mereka dan Yesus bisa pergi ke kota-kota yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memahami kasih berbeda dengan mempraktekkan kasih. Kegagalan kita adalah ketika kita memahami makna kasih, tetapi kita gagal untuk mempraktekkan kasih itu. Orang-orang Nazaret, mereka paham akan kasih, mereka tahu tentang Taurat, bagaimana hukumnya ketika mereka mengasihi Allah dan mengasihi sesama, tetapi mereka gagal mempraktekkan kasih itu bagi sesama, khususnya bagi Yesus yang adalah orang-orang sebangsanya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu bagaimana perasaan Yesus yang diremehkan, ditolak dan ingin dibunuh oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia pada masa-masa mudanya. Bagaimana perasaan Yesus ditolak dan dilukai oleh orang-orang yang dikenal sebagai sahabatnya. Yesus tidak membalas dengan kemarahan, Yesus tidak kecewa, tetapi dia malah memilih untuk menghindar. Kasihnya tidak berubah, sehingga walaupun dia terluka, dia tetap menjalankan misi dan karya keselamatan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan, kasih menjadi sulit untuk dilakukan. Padahal kita tahu tentang kasih, kita memahami makna kasih, tetapi kasih itu menjadi sulit ketika kita tahu ada di belakangnya resiko, ada di belakangnya pengorbanan yang harus kita lakukan. Kita menjadi orang-orang yang boleh saya katakan pelit berbagi kasih. Kita menjadi orang-orang yang akhirnya menutup kasih itu, kasih yang sudah kita rasakan dari Kristus, dan tidak mau membagikannya kepada sesama kita. Padahal ada begitu banyak orang-orang di sekeliling kita yang sangat membutuhkan kasih kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca buku, ada sebuah renungan yang sangat baik dan sangat bagus yang akan saya bacakan untuk kita semua, dan semoga renungan ini menginspirasi kita untuk dapat mempraktekkan kasih bagi orang-orang di sekeliling kita. Aku lapar, dan kau mendirikan lembaga kemanusiaan untuk mendiskusikan rasa laparku. Terima kasih. Aku dipenjara dan kau diam-diam pergi ke gereja untuk mendoakan kebebasanku. Sungguh baik. Aku telanjang dan kau mempermasalahkan aspek moral penampilanku. Apakah ada gunanya? Aku sakit dan kau berlutut bersyukur kepada Allah atas kesehatanmu. Padahal aku membutuhkanmu. Aku seorang tunawisma, aku tidak memiliki tempat tinggal. Engkau mengkhotbahiku tentang naungan kasih Allah. Padahal aku berharap engkau membawaku pulang bersamamu. Aku kesepian, dan kau meninggalkanku seorang diri untuk mendoakanku.
Mengapa engkau tidak tinggal menemaniku? Engkau tampak begitu kudus, begitu dekat dengan Allah. Namun aku masih tetap lapar, aku masih tetap kesepian, masih tetap merasakan kedinginan, dan aku tetap menderita. Pedulikah engkau padaku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi di sekeliling kita. Kita mungkin menemui orang-orang yang merasakan kelaparan. Kita mungkin menemui orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Kita mungkin tahu ada begitu banyak orang-orang yang berada di dalam penjara, di dalam lembaga pemasyarakatan. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita mungkin kelihatan dari luar sebagai sosok orang yang rohani. Kita mendoakan mereka, kita mendiskusikan kelaparan mereka. Tetapi kita tidak melakukan sesuatu pun untuk mereka, bahkan yang terkecil sekalipun. Hari ini kita mau belajar. Ketika kita mengetahui tentang kasih Allah, kita yang telah merasakan kasih Allah, marilah kita bersama-sama juga membagikan kasih itu kepada sesama kita. Sehingga ketika hidup kita di tengah-tengah dunia ini, yang begitu banyak orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan kita, kita dapat menjadi berkat bagi mereka. Ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak akan mampu. Tetapi Tuhanlah yang akan menolong, memberikan kita kekuatan, memampukan kita untuk dapat menghadirkan Kristus, untuk dapat menghadirkan kasih-Nya bagi begitu banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Selamat menghadirkan kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati dan hidup. Mari Bapak Ibu, kita akan bersatu di dalam menaikkan doa syafaat kita, dan kita akan akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ketika pada pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan suara Tuhan. Seringkali kami sulit untuk mempraktekkan kasih yang sudah sama-sama kami tahu, kami paham, dan terlebih-lebih kami telah merasakan kasih dari Tuhan. Tetapi ketika kami diperhadapkan dengan keadaan dunia ini, dengan keadaan orang-orang di sekitar kami, dengan resiko pengorbanan yang harus kami tanggung ketika kami melaksanakan kasih, kami menjadi orang yang sulit untuk bisa melaksanakan kasih itu bagi orang-orang yang Tuhan percayakan di sekeliling kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memampukan kami, menguatkan kami untuk dapat menghadirkan kasih itu, apapun resiko yang boleh kami tanggung. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami terus dapat menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang Tuhan percayakan bertemu dengan kami.
Pada saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam setiap persoalan, permasalahan, pergumulannya. Biarlah Tuhan yang akan memberikan solusi jalan keluar. Biarlah Tuhan mau menolong untuk setiap para pemimpin bangsa kami dari tingkat yang paling tinggi, presiden, wakil presiden, para menteri beserta dengan staf jajarannya, sampai dengan tingkat paling rendah di mana kami tinggal, yaitu ketua RT maupun ketua RW. Engkau berkati mereka dengan hikmat bijaksana. Engkau berkati mereka dengan kesehatan ketika mereka menjalankan tugas pekerjaan mereka. Dan terlebih ketika mereka menjalankan pekerjaan mereka, mereka mementingkan akan kesejahteraan bangsa ini, bukan kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Kami merindukan Tuhan, negara kami dapat menjadi berkat. Kami pada saat ini Tuhan juga mau berdoa untuk situasi keamanan yang mungkin pada saat ini kurang kondusif. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong, memberikan damai sejahtera bagi seluruh umat, bagi setiap orang. Sehingga kami dapat menciptakan kedamaian bagi orang-orang sesama kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gerejamu di tempat ini, GKI Kafling Polri di dalam program kerja yang sedang dijalankan maupun akan dilaksanakan. Tuhan mau menolong untuk setiap pribadi-pribadi yang menjalankannya. Kau berikan mereka kesatuan hati, kerjasama yang baik, sehingga ketika menjalankan program kerja mereka, mereka dapat menjalankannya sesuai dengan kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pengerja yang boleh Engkau tempatkan di tempat ini, untuk Pendeta Yael Lamorahan. Biarlah Tuhan memberkati dengan kesehatan yang baik melalui setiap apapun yang boleh beliau konsumsi, baik itu makanan, minuman, mungkin juga vitamin maupun obat-obatan. Tuhan juga mau menolong dengan keamanan ketika berada jauh dari keluarga yang mengasihi di tempat pelayanannya. Tuhan juga mau menjadikan Pendeta Yael berkat bagi begitu banyak orang yang bertemu dengannya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh penatua beserta dengan keluarga mereka masing-masing di dalam pekerjaan, usaha, aktivitas hari lepas hari yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Biarlah seluruh penatua dapat bekerja sama, bergandeng tangan, bersinergi, untuk dapat melakukan pelayanan mereka di gerejamu di tempat ini, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap komisi, untuk setiap kelompok kerja, untuk setiap kegiatan-kegiatan yang boleh diadakan. Tuhan mau menolong untuk memberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera untuk setiap pengurus, untuk setiap anggota jemaat maupun simpatisan, sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Kristus melalui pribadi lepas pribadi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami kelemahan fisik karena sakit penyakit mereka maupun karena pemulihan. Tuhan mau menolong untuk memberikan kesembuhan bagi mereka, untuk memberikan pemulihan bagi fisik mereka. Ketika mereka pada saat ini mungkin terbaring lemah di rumah sakit maupun ketika mereka berada di rumah, Tuhan mau memberikan mereka kesehatan yang baik. Melalui setiap apapun yang boleh mereka konsumsi, baik makanan, minuman, vitamin maupun obat-obatan, melalui setiap tangan-tangan yang Tuhan percayakan, baik dari tim medis, para dokter, suster, perawat, maupun keluarga yang terus mengasihi dan menjaga. Tuhan mau mencukupkan untuk setiap sumber dana yang diperlukan. Tuhan mau memberkati kehidupan mereka sehingga mereka bisa merasakan kasih kesehatan daripada-Mu. Dan biarlah Tuhan, pemulihan yang terjadi adalah sesuai dan seturut apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk panitia Paskah dan panitia pemilihan penatua. Biarlah Tuhan mau menolong mereka yang telah terpilih untuk dapat bekerja dengan semangat, dengan penuh sukacita, bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain untuk menjalankan setiap apa yang menjadi pemikiran, ide yang terbaik, dan biarlah itu semua ditujukan untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah Tuhan semua seruan doa syafaat kami. Dan kami ingin menyatukan doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Jemaat yang terkasih, Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Rasul Paulus mengajar kita untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, dalam segala peristiwa yang kita alami dalam hidup kita. Karena itu, marilah pada pagi hari ini kita mengucap syukur dengan membawa persembahan kita sambil terus mengingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 yang demikian bunyinya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sekalipun diriku dapat berkata-kata, kita akan nyanyikan sebagai lagu syukur kita. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai
jemaat diundang untuk berdiri, marilah kita menyanyikan baitnya yang ketiga. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna bagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita membawa persembahan syukur kita di dalam doa. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, bahkan lebih tinggi dari langit biru. Setia-Mu Tuhan, dan kebaikan-Mu melampaui apa yang mampu kami pikirkan. Bukan karena kami baik, bukan karena kami memiliki banyak kelebihan, sehingga Engkau memberkati kami, sehingga Engkau memelihara dan menopang hidup kami. Tapi semuanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kemurahan hati Tuhan. Karena itu ya Allah, ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala sesuatu, di dalam segala keadaan, baik atau tidak baik. Mengucap syukur tidak hanya pada saat kami berada di rumput yang hijau, di telaga yang berair tenang, tetapi kami juga belajar untuk mengucap syukur ketika kami berada di padang gurun yang gersang, bahkan ketika kami berada di lembah kekelaman sekalipun. Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami, memelihara, mencurahkan berkat-Mu dalam hidup kami. Karena itu terimalah persembahan kami yang kami bawa dengan rasa syukur dan kerendahan hati Tuhan. Pakailah persembahan ini menjadi karunia yang hidup. Berkati, mampukan anak-anak-Mu yang menata persembahan ini dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab. Dan ajarlah kami juga boleh menjadi anak-anak-Mu yang mempraktekkan kasih-Mu di dalam hidup kami. Berkaryalah di dalam kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari, karena tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu yang Tuhan berikan buat kita begitu singkat. Karena itu pakailah hidup kita untuk melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing dan biarlah kita dimampukan untuk dapat menghadirkan Kristus dan karya kasih-Nya bagi dunia ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.